Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa pengamat politik banyak yang kemudian mengatakan bahwa masyarakat ya ingin Prabowo ini bersih-bersih kabinet dari orang-orang Jokowi. Ini semakin seru begitu kan? Apakah mungkin di sekeliling istana begitu kan ya? Akan dibersihkan dari geng-geng Solo misalnya. Saya kira nggak mungkin juga begitu. Kenapa? Karena geng Solo ini sangat kuat sekali begitu. Bagi kami ya seorang Presiden Prabowo Subianto ya menurut saya mending reshuffle aja orang-orang yang tidak bisa bekerja ya. Kurang ini kan sudah 2 tahun, sudah 1 tahun lebih begitu kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo Subianto, seharusnya bersih-bersih di dalam tubuh kabinet itu sendiri. Ya baik geng Solo, baik siapapun begitu kan, yang tidak pro, yang tidak yang tidak loyalitasnya masih dipertanyakan, kinerjanya masih dipertanyakan, seharusnya itu ya direshuffle dong ya. Biar apa? Biar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini semakin kuat ya. Semakin kuat di situ begitu ya, biar tidak menjadi beban. Ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Saya melihat bahwa kok ini rasanya Presiden Prabowo Subianto sekarang ini kan berpidatonya sangat bagus sebenarnya. Tapi ya endingnya mungkin banyak orang yang tertawa begitu, dianggap tidak sesuai dengan realita di lapangan begitu kan ya. Coba kita bacalah ya komentar-komentar dari netizen dulu begitu ya. Coba dari beberapa foto yang kemudian muncul begitu bagaimana seorang Jokowi menyalami Prabowo begitu kan. Ada yang mengatakan apa bisa. Nah, ya, ada yang kemudian mengatakan, "Wih, pengamat jangan capek ingatkan Presiden Prabowo. Walaupun peringatan ini sudah dilakukan untuk ya ke-1.000.000 kalinya." Nah, banyak orang yang kemudian mengatakan, "Oh, pengamatnya ini tidak sesuai." Ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Biasa begitu kan, ada pro dan kontra. Tapi kita lihat saja, isu reshuffle ini semakin kuat sebenarnya bahwa kalau Presiden Prabowo Subianto ini ya mereshuffle orang-orang yang tidak bisa bekerja. Coba kita lihat saja. Saya justru perbandingan ini berada di tengah begitu kan ya. Menganalisa bahwa siapapun yang tidak bisa bekerja, baik itu geng Solo atau siapapun begitu kan ya, itu harus benar-benar reshuffle begitu. Untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembantu-pembantunya, kinerjanya itu sangat bagus begitu dipandang oleh masyarakat. Tapi kalau toh pada hakikatnya hanya itu aja begitu, ya saya kira tidak jauh beda lah kepemimpinan dari seorang Jokowi dengan Prabowo. walaupun banyak orang yang kemudian mengatakan wah ini berbeda dan sebagainya. Nah, apalagi wacana pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai wakil presiden ya kembali mencuat dia. Nanti kabarnya akan di ada yang mengatakan mempertahankan bagaimana kalau Prabowo tidak mengambil Gibran, maka kemudian Gibran bisa saja menjadi rival politiknya untuk menjadi calon presiden di tahun 2029. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi seorang Jokowi sendiri ya sudah mengatakan kuat ya menegaskan kembali bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Nah, inilah kecurigaan saya pribadi menganggap bahwa ada apa kok bisa ya selalu dingin mengatakan Prabowo Gibran 2 periode begitu. Apakah ada deal-dealan politik ya saat Prabowo dulu mencari wakil presiden, kalau ingin mengambil posisi Gibran harus gandeng 2 periode misalnya. Nggak tahu lagi kalau ada deal-dealan politik seperti itu. Pertanyaannya apakah partai-partai pendukung menerima ya terhadap kedatangan Gibran jilid 2 ini begitu kan. Ada AHY, ada PKB, ada PAN begitu. bisa saja membantu poros baru ya. Poros baru inilah yang kemudian akan merugikan Presiden Prabowo Subianto ya. Makanya opini publik ini menganggap bahwa Gibran ini ya yang dicap sebagai sosok cacat etik ya dalam dunia politik soal pencalonan Pilpres di tahun 2024 kemarin.
Bahkan banyak publik yang menginginkan Prabowo mandiri dengan melakukan pembersihan-pembersihan dari orang-orang Jokowi di tubuh kabinetnya. Tapi kita lihat saja ya, orang-orang kan pasti muncul spekulasi itu begitu. Tapi bagi kami, siapapun yang tidak bisa bekerja ya di reshuffle dong begitu kan ya. Baik itu adalah ketua umum partai, baik siapapun kalau ingin berani. Kalau ingin berani ya, kalau tidak berani masih menginginkan tahun 2029 untuk Pilpres begitu kan? Ya wallahualam. Di samping itu, coba kita lihat saja kinerja sebagai wakil presiden Gibran Rakabuming Raka misalnya. Ya kinerjanya apa begitu kan untuk sebagai terobosan baru. AI ya belum ada fasilitas dari pemerintah begitu kan ya. Soal bagaimana masyarakat yang punya pendidikan terhadap AI, teknologi, ya roboting begitu kan ya. Ada yang kemudian coding dan sebagainya. Banyak yang kemudian dimunculkan oleh narasi-narasi dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang benar tujuannya seperti itu, bagus. Tapi masyarakat ini yang punya pendidikan soal teknologi dan sebagainya ya harus ada wadah di dalamnya dong. Ya, saya kira coba apa program dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sekarang yang paling menonjol. Dia sudah mengaku sendiri bahwa sosok dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak punya program andalan. Ya, karena dia adalah mengatakan saya hanya pembantu. Nah, kata-kata pembantu ini kan tidak tahu bedanya antara presiden dan wakil presiden. Itu merupakan hak konstitusi satu kesatuan begitu kan. Kalau hanya ingin pembantu ya seperti menteri dan sebagainya. Lantas apa kinerja dari seorang wakil presiden? Ini kan banyak muncul ya narasi-narasi publik di berbagai media sosial. Jadi saya kira apa yang kita pertontonkan hari ini justru menjadi beban ya untuk Presiden Prabowo sendiri begitu di pemerintahnya, kalau masih orang-orang di dalamnya begitu kan ya yang dianggap tidak bisa bekerja di situ begitu dipertahankan ya. Ada yang mengatakan ini nonsens lah ya, omong kosong lah. Nggak berani kok ya, ini nggak berani. Uang pemilu kemarin kontribusinya banyak, ini banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat saja begitu kan. Artinya narasi-narasi ini kan banyak pro dan kontra lah. Saya tidak mengatakan komentar netizen negatif, tidak begitu. Tapi lebih akibat kekecewaan masyarakat ya terhadap kepemimpinan selama ini 1 tahun ini begitu. Walaupun Presiden Prabowo Subianto bicaranya sangat berapi-api, tapi dianggap berbeda dengan realitas ya di masyarakat ya. Jadi saya kira ini hati-hati betul kalau Presiden Prabowo Subianto sendiri dianggap masih orang-orang yang punya kekuatan yang sangat luar biasa, tapi rakyat merasakan yang berbeda. Ini justru hati-hati di tahun 2029. Bisa saja Prabowo yang menang, bisa saja Gibran Rakabuming Raka yang menang begitu. Ya, ini kan merupakan analisis begitu kan. Ya, bisa saja salah, bisa saja benar. Karena politik itu tidak bisa ditebak. Yang satunya punya kepentingan yang luar biasa, yang satunya biasa-biasa aja dan sebagainya. Ini kan banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya begitu. Saya pribadi melihat bahwa sosok seperti Gibran Rakabuming Raka ini kan masih muda ya. Masih muda, punya mentalitas yang kuat begitu kan, punya kekuatan dan pendukung-pendukung yang kuat. Saya kira ini bisa saja Prabowo itu kalah begitu kan ya untuk bertarung politik ya di tahun 2029. Nggak tahu lagi nanti begitu ya. Nggak tahu lagi nanti. Karena kita lihat Gibran sudah mulai ancang-ancang ini sebenarnya. Ya sudah bisa ke sana begitu kan. Artinya tidak diberikan leluasa lah oleh Presiden Prabowo, berbeda dengan Kiai Ma'ruf Amin dulu begitu kan. 3 bulan muncul, 2 bulan muncul, tapi Gibran 1 minggu muncul, 1 minggu sudah survei sana sini begitu kan ya. Menyurvei program-program yang dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian ketemu dengan sudah berdiskusi dengan aktivis ya, dengan mahasiswa dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian
dipertontonkan kepada publik bahwa wakil presiden ini bisa bekerja begitu kan ya. Dan sehingga kalau wakil presiden Gibran ini bisa dianggap bekerja, bukan tidak mungkin sosok Gibran lah yang akan menjadi seorang presiden di tahun 2029. Prabowo bisa saja kalah. Kalau Prabowo kalah di tahun 2029, berarti itu sudah jelas efek dari seorang Jokowi itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau Prabowo masih menang, ya Jokowi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu kan logika sederhananya begitu. Logika sederhananya kan seperti itu begitu. Makanya kita lihat saja bahwa orang-orang itu kan melihat dari segi kebijakan. Nah, kebijakannya Presiden Prabowo ini diterima nggak oleh masyarakat. Itu aja begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.